sudah meniatkan 12 tahun yang lalu untuk mengikuti salah satu tuntunan Rasulullah, haji, ya, ibadah yang dirindukan oleh semua kaum muslimin. Mudah-mudahan hadirnya kita di tanah suci ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kuasanya memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita, dan Rasulullah berikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak, sini Pak, sini Pak. Boleh saya tanya di belakang sini? Bapak Ibu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini langsung saja ya, karena waktu juga harinya hari Jumat, maka kita langsung saja tanpa pembawa acara, tanpa apa, untuk menghemat waktu. Ke depan Pak, Pak Zakir ke depan Pak. Bapak Ibu, mari kita awali majelis mulia kita ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baru 2 hari di Tanah Haram, Makkah Mukarramah, ya. Baru 2 hari ini, ya, 2 hari ini. 1 hari yang lalu kita telah melaksanakan 1 rangkaian ibadah haji, yang itu merupakan pokok dari awal ibadah kita, yaitu melakukan umroh tamattu, umroh wajib bagi setiap orang yang belum pernah umroh. Karena itu wajib dan menyangkut rangkaian ibadah haji, maka hari ini kita adakan evaluasi. Manakala mungkin ada di antara kita yang kemarin ketika melakukan ibadah umroh itu, 1, ada yang ragu, ada yang was-was, ada yang galau. Apa itu Pak Ustadz? Contoh ya, karena kita sudah kebiasaan di tanah air lak bermaem yo cuci tangan pakai sabun, ya. Sudah kebiasaan kita jadi orang yang bersih, tangannya agak belepotan dikit karena nggak boleh mandi, malah ngeluarin tisu basah yang wangi. Betul Bapak Ibu ya? Dan itu jadi pikirannya ibu-ibu, langsung tuh rusak enggak ibadah umroh saya. Itu contoh kecil, belum yang besar. Kayaknya tadi saya putaran ketiga kentut loh, tapi saya ragu kentut apa enggak ya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Ya. Maka hari ini karena itu rangkaian ibadah wajib, harus kita evaluasi. Maju aja Pak, beri Pak. Gak apa-apa Pak, sini Pak, sini aja. Ya. Sini. Jenengan ki urung 200 mampu putih anu ibu-ibu ya. Sini maju. Di sini itu kan mandinya bisa sehari sekali, 2 hari sekali, nggak apa-apa. Bajunya dipakai kemarin juga nggak apa-apa, nggak bau Pak. Ya. Jadi kita evaluasi. Pertama, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, terkait dengan orang tua kita yang sepuh, yang mungkin Allah berikan ya ketidaksempurnaan kesehatannya, yang kemarin melaksanakan umroh yang kita awalkan ya. Mungkin nanti saya evaluasi dengan Mas Irsad sama Pak Srianta saja ya, untuk masukan nanti pas tawaf ifadah ya. Kalau yang lain secara umum Bapak Ibu, kenapa saya maksa untuk naik kursi atau naik mobil golf? Karena hari ini jenengan bisa cerita sendiri. Kalau mereka itu nggak kita naikkan kursi atau naikkan mobil golf, apa yang terjadi terhadap kita yang waras? Buyar Pak. Dengan saya fasilitasi 12 mutawif plus saya saja buyar. Betul. Itu yang sehat ya? Iya. Ada yang hilang. Ya. Selip Pak ya. Karena jenengan itu terlalu baik, sudah gandengan di depan Ka'bah itu ditumbur sama orang, baiklah kasih tempatlah biar lewat ya bubar semua sudah. Betul ya? Itu karena jenengan terlalu baik Pak. Coba kalau orang-orang yang kaku, nggak mau ya nggak mau terang ya nggak apa-apa.
Tapi jenengan nggak pernah kasihan, terus ditarik tangannya masuk das, bubar semua besar. Itu baru satu putaran. Ya, jadi itu bukan karena jenengan nggak kuat, tapi jenengan terlalu baik. Ya. Jadi Bapak Ibu hari ini bisa bayangkan kemarin kalau simbah-simbah kita yang sepuh, walaupun nggak berkursi roda, tapi jalannya pelan, apa yang terjadi? Jenengan nggak jadi umroh Bapak Ibu. Dan ini wajib. Maka saya ya mewajibkan yang saya tunjuk itu harus naik kursi roda atau naik mobil golf. Saya wajibkan. Kenapa? Karena kalau enggak jenengan yang waras, ibadahnya terganggu Bapak Ibu. Karena ini wajib. Nah kalau sudah seperti ini hari ini, mau mulang besok umpamanya mau nyoba tawaf, nggak apa-apa kita antar. Lah nggak kuat berhenti. Labih kemarin nggak boleh berhenti, harus sampai selesai sampai tahallul. Nggak boleh berhenti. Kecuali bingung jalan yang sa'i itu terhenti, bingung jalan itu nggak apa-apa. Tapi rangkaian ibadahnya tetap habis tawaf langsung sa'i. Jangan masuk rumah sakit dulu terus nambah lagi ya. Jadi jenengan sudah bayangin ya Pak, itu kemarin belum rame Bu, itu sepi. Ya. Kenapa milih malam? Sekarang saya cerita dulu. Kenapa milih malam, Bapak Ibu? Ketika datang waktu sholat, kita kan ikut sholat, jadi itu mesti bubar jamaahnya. Kenapa malam? Kenapa saya harus antarkan dulu ya? Resti-resti. Sudah paham ya Bu ya? Mohon saya kalau ngambil keputusan, mohon dengan saya sampai ngomong kasar atau ngomong bengok, karena kami memikirkan beliau-beliau. Jadi kan mungkin lihat KBAU lain baru tadi malam Bu dibawa tawaf, baru tadi pagi ada yang bawa tawaf. Siapa yang jamin waktu tidur itu bapaknya nggak kerubutan? Siapa yang jamin Pak? Lagi ihram itu nggak bisa Pak. Maka harus segera selesai. Ya itu wajib. Makanya kita ngalah ya. Sehat itu ngalah sebentar, untuk sabar sebentar untuk beliau-beliau jalan. Itu pun saya masih kecolongan Pak. Pak Amin ada Pak Amin CKB 45 di hotel ya. Saya kecolongan Pak Amin. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kemarin nggak nemani jenengan umroh. Saya megang satu orang saja. Karena kan saya kecolongan, nggak mungkin ini kita biarkan. Maksud Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Zakir. Mana Pak Zakir? Ya, terima kasih yang awalnya membersamai, terus sudah Bapak masuk aja lah. Saya tak pegang sendiri. Saya tawaf megang satu orang kemarin Bapak Ibu. Saya belani satu orang, korbanin jenengan banyak. Saya mohon maaf. Maka harus dievaluasi Bapak Ibu. Kenapa saya maksa dia harus? Kemarin kita nggak kedetek Pak, karena DJKB 45. Itu selesai tawaf saja sudah alhamdulillah. Kalau putus di jalan selesai Pak.